Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kita akan melanjutkan konfigurasi Ubuntu Server 20.04. Sebelumnya kita sudah berhasil melakukan instalasi MySQL Server, dan juga sebelumnya kita juga sudah menginstal database server lain yang hampir sama dengan MySQL ya, MariaDB. Nah, di video ini kita akan melanjutkan dengan bagaimana kita bisa mengelola database tersebut. Dalam hal ini MySQL ya, perintahnya sama dengan MariaDB. Kita mengelola database di dalamnya dan user di dalamnya menggunakan CLI atau Command Line Interface ya, menggunakan terminal. Oke, servernya sudah saya up dan kita sudah remote menggunakan Termius ya. Tutorial untuk menggunakan Termius ada di video lain, akan saya lampirkan di deskripsi video ini ya. Oke, sebelumnya kita sudah berhasil menginstal MySQL dan kita menggunakan user root, itu login menggunakan outsocket ya. Jadi menggunakan user root dari server kita ini. Jadi untuk login bisa menggunakan outsocket dari user rootnya dengan perintah sudo mysql, maka kita bisa langsung login ya. Artinya ini kita sudah di interface MySQL-nya ya. Jadi kalau kita ketikkan perintahnya di sini, maka sudah akan menjalankan MySQL-nya. Atau bisa juga kita menggunakan user, kemarin kita membuat user admin ya, untuk bisa kita gunakan menggunakan password, sehingga bisa kita gunakan aplikasi seperti SQL Pro, Navigate, dbeaver dan sebagainya ya, atau MySQL Workbench. Oke, kita coba login dengan user admin, dimintakan password. Oke, sama ya, kita berhasil login. Yang di sini kita menggunakan outsocket, yang di sini kita menggunakan MySQL native password. Kita akan menggunakan user rootnya saja. Yang pertama adalah membuat database ya. Jadi membuat database, perintahnya adalah create database, disertai dengan nama databasenya. Namun jika ingin menambahkan if not exist, jadi biasanya kadang sering terjadi kita sudah membuat databasenya ya. Jadi untuk menghindari error, bisa langsung kita tambahkan if not exist, baru kita masukkan nama databasenya, misalnya database 1, dan diakhiri dengan titik koma ya, untuk mengakhiri perintah ini. Jadi ada database underscore 1 ya. Nah, kalau kita coba dengan tanpa if not exist, kan nanti akan ada error ya, bahwa database underscore 1 itu sudah ada. Namun jika kita menggunakan if not exist, maka dia tidak menampilkan error ya, karena database yang sudah ada, maka dia tidak membuat database tersebut kembali ya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa, kita tambahkan dulu database 2 ya, melihat database yang ada di MySQL server kita ini. Jadi bisa kita gunakan perintah show databases. Seperti biasa, titik koma ya. Nah, akan kelihatan dua database baru yang kita tambahkan, dan
database bawaan yang diinstal atau dipasang oleh MySQL saat kita melakukan instalasi dari MySQL server ini. Itu untuk menampilkan. Kemudian untuk menghapus database, kita menggunakan perintah drop database dan disertai nama dari database tersebut. Misalnya tadi database _2 ya, kemudian titik koma. Oke, sudah berhasil dihapus. Bisa kita cek dengan show database. Itu tinggal 1 ya, _1. Namun kita coba drop lagi, misalnya dengan database yang sama yang sudah kita hapus, atau istilahnya database-nya sudah tidak ada, itu juga akan menampilkan error. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan if exists ya. Jadi jika ada, tolong dihapus database 2. Jika tidak ya tidak dijalankan. Kalau tidak ya tidak dijalankan drop database tersebut. Selanjutnya kita bisa menambahkan user dan juga menghapus. Untuk menambahkan user bisa kita gunakan perintah create user, kemudian disertai dengan tanda petik nama usernya. Misalnya kita ketikkan staff dan add untuk mengizinkan atau memfilter kalau user staff ini bisa login menggunakan dari localhost atau misalnya dari IP tertentu atau dari publik ya. Untuk saat ini kita masukkan localhost, jadi user staff ini hanya bisa login ke MySQL server kita ini menggunakan koneksi localhost ya, atau biasanya menggunakan tunneling ya. Kemudian diikuti dengan identify by dalam tanda petik passwordnya. Jadi ini adalah passwordnya ya. Jadi misalnya staff ya, kita set default saja training at 123. Jadi kita akan membuat user, nama usernya staff, bisa login menggunakan localhost atau dengan IP lokal IP 127 ya, 127.0.0.1. Namun tidak bisa login dari misalnya dari alamat IP lokal 192.168 bla 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 bla. Jadi hanya bisa menggunakan localhost dengan password ini. Oke, enter. Oke, ada pesan ya, your password does not satisfy the current policy requirement. Jadi kemarin kita sudah set, sepertinya harus ada huruf besar ya. Kita bisa ulangi. Oke, kita bisa berhasil menambahkan usernya. Di sini juga bisa kita menggunakan if not exist ya sebelum staffnya ini. Jadi kalau usernya sudah ada tidak akan dibuatkan lagi, kalau belum akan dibuatkan. Selanjutnya kita juga bisa mengganti password dari user ini. Jadi kita sudah membuat user staff, kita bisa mengganti passwordnya dengan yang lain. Jadi kita akan menggunakan perintah alter ya. Jadi kita akan alter user, nama usernya staff, sama kita masukkan add localhost-nya. Kemudian kita identify juga untuk mengganti passwordnya dengan misalnya training add, kita tambahkan 1. Jadi ini untuk mengganti user atau mengalter atau mengedit password dari user staff at localhost ini. Enter.
maka sudah berhasil kita melakukan perubahan ya. Ini alter user ini digunakan untuk MySQL dan MariaDB yang versinya sudah di atas 5.7 atau di MariaDB-nya 10.1 ya. Untuk menampilkan semua user yang ada di MySQL server ini, kita bisa menggunakan atau melakukan query ya ke tabel user dari database MySQL. Jadi di sini tadi kita ada database MySQL, kita bisa query ke sini untuk menampilkan user yang ada ya. Jadi select user, kemudian host, atau juga bisa select bintang ya, from MySQL, nama databasenya, kemudian diikuti nama tabelnya user. Enter. Nah, bisa kelihatan kita punya user admin dan user staff yang baru kita buat. Jadi seperti itu untuk menampilkan user. Bagaimana untuk menghapus user? Itu hampir sama dengan database tadi ya. Kita menggunakan drop. Sini kita dropnya adalah user. Kemudian nama usernya @localhost dalam tanda petik. Oke, sudah berhasil. Bisa kita query lagi ke tabel user. User staffnya sudah kita hapus atau kita delete. Selanjutnya kita akan menambahkan atau memberikan privilege ya. Jadi antara user dan database itu harus dihubungkan. User siapa boleh mengakses database apa, termasuk mengakses ini adalah bisa menghapus, mengedit, menambahkan, mengupdate, dan membuat tabel baru ya. Dan ada beberapa aksi lain yang bisa dilakukan, dan itu bisa kita berikan akses atau kita hapus aksesnya. Jadi kita akan buat usernya dulu. Kita ulangi lagi ya, create user staff @localhost, identified by passwordnya titik koma. Ada yang berlebih ya, titik koma. Ada yang salah sintaknya. Oke, training at 123. Oke, sudah buat usernya. Sekarang kita memberikan akses dengan perintah grant all. Ini untuk memberikan semua privilege, menambahkan, menghapus data, menghapus database, tabel, menambahkan, mengupdate, dan sebagainya. Itu kita bisa perintahkan dengan all, atau bisa kita juga dengan misal grant insert untuk menambahkan insert saja. Kita akan buat all ya. Kemudian ditambah dengan privileges on. Nah, di sini kita menambahkan nama database-nya. Tadi kita namanya adalah database_1, kemudian titik bintang. Ini artinya kita memberikan akses database 1 ke semua tabel yang ada dalam database tersebut. Kemudian diikuti to nama usernya, staff @localhost. Jadi ini kita memberikan akses all semuanya untuk database _1 untuk semua tabel di dalamnya ke user staff @localhost. Atau juga bisa kita ganti, misalnya untuk menjadikan user ini admin, dia punya akses ke semua database dan ke semua tabel yang ada dalam database tersebut. Bisa kita buat database _1 aja ya. Ini biasanya kita gunakan ya untuk
melokalisir atau mengisolasi setiap user dengan satu database ya. Jadi jika terjadi sesuatu leak, maka hanya user dan database tersebut saja yang kena imbasnya. Oke, selanjutnya kita bisa juga menghapus privilege tersebut dengan perintah revoke. Jadi bisa kita revoke semua privileges yang dimiliki, misalnya database _1 titik bintang ke user staff at localhost. Jadi ini kita menghapus privilege yang dimiliki user staff ke tabel database _1. Ini ya, revoke all. Ini kita coba copy dulu. Bisa kita cek dulu ya untuk melihat grant-nya dari eksekusi ini tadi apakah berefek atau belum. Kita menggunakan perintah show grant for, kemudian usernya staff at localhost. Nah, di sini kelihatan kalau user staff itu bisa mengakses atau memiliki privilege all ke database 1 dan semua tabel di dalamnya. Nah, sekarang kita akan coba revoke atau kita hapus untuk akses ke database _1 ini ya. Enter. Ada yang kurang. Kita Ctrl C dulu untuk membatalkan. Kita kurang tanda petik di sini ya. Oke, sepertinya ada yang salah konfigurasinya, perintahnya. Revoke all privilege on ya. Oke, kita salah script ya, atau salah perintah. Ini bukan to tapi menggunakan from ya. Oke, kita enter. Berhasil. Bisa kita lihat lagi. Privilege atau grant yang dimiliki oleh staff. Oke, sekarang sudah hilang. Sebelumnya kita memiliki privilege all ke database 1. Di sini setelah kita hapus, kita hanya memiliki usage saja ke semua database dan semua tabel. Oke, demikian cara kita untuk melakukan pengelolaan ya, atau memanage database menggunakan command line interface atau CLI di database MySQL Server yang kita install di Ubuntu Server. Kita sudah berhasil membuat database, menampilkan database, kemudian melihat user, menambahkan user, memberikan hak akses ke user, menghapus hak akses ke user juga. Kita juga sudah melakukan praktik bagaimana untuk menghapus user tersebut ya, atau menghapus user yang pernah kita buat sebelumnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.